Maulana. Jadi saya tuh belum pernah ketemu sama Syekh Ali Jaber sebelumnya. Terus tadi tuh saya sedih banget, tadi pagi tuh saya sedih banget. Saya tuh harusnya naik satu video lah buat di YouTube ya. Terus tiba-tiba saya dengar kabar itu, terus videonya saya take down. Terus saya buat satu video tentang Syekh Ali Jaber. Saya bilang di video saya, terserah lah orang mau bilang saya nge-review kayak mau bilang apa, tapi emang saya pengen ngomong sesuatu gitu. Yang luar biasa tuh gini Ustaz. Beliau itu, ini mungkin nggak banyak orang yang tahu. Beliau itu kan banyak orang ngomong, wah kok Syekh Ali Jaber itu mau datang ke podcast saya sehari setelah beliau ditusuk. Itu kan jadi pertanyaan orang. Itu juga jadi pertanyaan saya gitu. Jadi ketika beliau datang itu dengan tangan yang masih ditutup, dibungkus, itu saya tanya sama beliau, Syekh, kenapa Syekh bersedia untuk datang? Terus tahu nggak sih jawaban Syekh Ali Jaber? Itu jawab begini saya, oh saya harus. Kenapa harus ya? Karena kalau tidak Indonesia bisa perang. Hanya karena satu orang manusia ditusuk. Ya Allah. Hanya karena saya ditusuk. Jadi saya harus secepat mungkin, segera mungkin memberitakan ke orang-orang kalau saya ditusuk nggak apa-apa. Itu kalimatnya? Itu kalimat dia. Itu urusan saya dengan Allah, saya ditusuk itu sudah nasib saya. Jangan sampai Indonesia pecah, jangan sampai Indonesia perang hanya gara-gara satu orang manusia biasa ditusuk sama orang lain. Dan saya nulis di Instagram saya gitu, saya bilang, kalian sadar nggak, setelah saya ceritain ya, kalian sadar nggak bahwa beliau ini pahlawan loh. Karena saya tahu sekali ketika terjadinya penusukan beliau itu dihampiri oleh banyak orang yang minta beliau untuk tanda tangan sesuatu lah, minta untuk pergerakan membela ulama lah, minta untuk demonstrasi besar-besaran, dan itu beliau tolak semuanya, tidak mau. Beliau hanya mau dijalankan secara hukum, ikuti hukum. Kalau secara hukum bilang A, saya ikut A. Kalau secara hukum bilang B, saya ikut B. Orang saya kok yang nolongin orang itu ketika dipukulin. Allah. Jadi ketika saya tahu beliau meninggal gitu, yang ada di pikiran saya cuma satu gitu. Kenapa orang sebaik ini diambilnya secepat itu? Karena ada dua nasihat. Nasihat yang berbicara adalah Quran, nasihat yang kedua adalah kematian. Jadi sebenarnya kita belajar ya, bahwa ini adalah pembelajaran buat kita, nih orang baik. Kita cinta sama beliau, tapi Allah lebih cinta. Saya tuh salah satu orang yang spesial karena saya punya kesempatan dan waktu untuk ngobrol sama beliau. Saya bisa sholat berjemaah dengan beliau. Saya bisa cerita sama beliau. Dan gak ada lagi. Ya, sosok Syekh Ali Jaber itu semua orang kehilangan sosok beliau karena sebenarnya beliau mengajarkan tentang dakwah yang santun, dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan. Beliau pemersatu umat, sehingga itu yang membuat banyak orang kehilangan akan sosok beliau. Ki, tahu nggak? Ini nggak tahu ya, saya ngomong begini baik atau buruk, tapi saya harus ngomong gitu. Tadi siang itu saya ngelihat berita dan akhirnya saya cek Instagramnya Rasel V-nya. Kan Rasel V-nya itu kemarin baru saja heboh karena membuka hijab. Ternyata di Instagramnya Rasel V-nya itu dia bikin cerita tentang Syekh Ali Jaber gitu. Dan kata-katanya itu adalah dia kehilangan sekali. Terus Rasel V-nya tuh ngomong bahwa Syekh ini adalah salah satu orang yang menguatkan saya. Ketika saya dihina orang, ketika saya dikata-katain, dia tidak menghakimi saya katanya. Jadi saya tuh sempat ngomong sama Syekh. Jadi dia sempat bilang, oh saya akan menasihati, tapi dengan cara yang baik. Saya tidak akan ngata-ngatain, saya nggak akan menghina, karena saya nggak akan tahu endingnya seperti apa. Dan yang menarik kan, saya cuma lihat kenapa saya harus ngomong itu, karena saya melihat sebuah paradigma. Kan harusnya ketika seseorang yang terjadi melepas hijab itu bertentangan kalau kita bicaranya analoginya saja. Tapi ini orang tiba-tiba bisa mengatakan dia adalah sosok yang menguatkan saya ketika saya dihina sama orang lain, ketika saya di... Ini luar biasa loh. Betul. Dakwah Islam kan memang begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Rasulullah menyentuh hati seseorang
Dengan pendekatan dakwah beliau membuat hati orang-orang tersentuh, dan dengan sendirinya tentu saja doanya beliau dengan sendirinya orang-orang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa paksaan, tanpa judging, tanpa menghakimi. paksaan, tanpa judging. Iya. Jadi ketika beliau wafat, ketika saya nonton video itu, saya merasa bahwa ini tanggung jawab generasi berikutnya untuk mewujudkan cita-cita beliau untuk mengisi Indonesia ini di seluruh bidang pekerjaannya diisi oleh orang-orang yang cinta Quran. Kalau dia cinta Quran, dia takut pada Allah. Tapi menarik sekali kata-kata cinta Quran. Ya, Bukan kata-kata membawa satu agama tertentu. bukan. Orang-orang yang cinta Quran. Iya, iya. Beliau tidak menyebutkan orang-orang Muslim dipenuhi Tidak, dengan ya. orang-orang Ya. Islam penuhi. Tapi Karena orang-orang Quran, yang iya. cinta Quran. Cinta Quran. Karena Quran itu hudan linnas, Iya. petunjuk bagi manusia. Ini menariknya begini. Pada saat saya taruh video tersebut di YouTube, itu bukan hanya 1-2, tapi puluhan bahkan ratusan yang menulis seperti ini. Saya non Muslim, Masya Allah. tapi saya kehilangan saya hijab. Masya Allah. Masya Allah. Itu kan artinya beliau ini adalah sosok yang Dicintai. Makanya ketika ada seorang Ansor yang tanya, wahai Rasulullah, orang yang paling baik itu yang seperti apa sih? Rasul bilang orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Iya. Jadi Rasul menekankan dengan akhlak. itu juga yang beliau ngomong sama saya pada Oh, saat gitu? itu. Iya, Hmm, beliau jadi ngomong bahwa pada akhirnya akhlak kita yang akan dinilai. Masya Allah. Dan Islam Quran itu menuju ke sana, katanya. Masya Allah. Menuju ke akhlaknya. Masya Allah. Jadi jangan menilai orang dari Tidak perbedaannya, tapi kita lihat akhlaknya. Betul, betul. Pada akhirnya. Betul. Tahu nggak, Mas Teddy? Masya Allah. Yang membuat saya kagum banget sama beliau, cuma pernah kejadian di bandara, saya duduk, beliau duduk di tempat yang luar biasa kan dengan penggemar aku kan, tiba-tiba beliau datang saya. Menghampiri, Masya Allah. Ini saya ustaz kecil, biasa-biasa aja, duduk di bandara itu, beliau tinggalkan ruang tunggu beliau datangi saya, menghampiri terus berkata gini, saya sudah lama mencari ustaz. Masya Allah. Sampai saya minta sama almarhum Uje untuk menemani saya untuk menemui Ustadz Maulana. Ya Allah, kan bisa hubungi saya datang. Beliau berusaha untuk datang menemui saya. Dan ini buku yang diberikan pada saya. Di sini ada 11 tausiah, 9 tausiah, 1 tanya jawab, dan 1 lagi untuk ibadah haji. Saya kagumnya gini, orang berusaha untuk ke tanah suci, ke rumah Rasul, ke kota Madinah. Beliau ninggalin kota Madinah, yang kita mau ke sana, yang salatnya kalau kita salat di sana 1000 kali dibanding di tempat lain, keutamaannya beliau tinggalkan, korbankan, tinggalkan tanah kelahirannya, tempat yang suci, berdekatan dengan Nabi, beliau tinggalkan untuk kita ke Indonesia. Dan mungkin dengan kepergian beliau ini juga mungkin akan merubah banyak pikiran orang. Bisa lebih positif lagi harusnya. Beliau nggak meninggalkan kita begitu aja dan meninggalkan kita dengan arti. Saya punya sedikit tayangan yang akan kita putar, kita lihat. Maaf ya Allah. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan.